Seorang pria asal Meranggen, Demak meminta bantuan kepada Dinas Pemadam Kota Semarang setelah cincin yang dipasang di alat vitalnya tidak bisa dilepas. Dua rumah ibadah Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah ditutup paksa oleh sejumlah orang dari ormas keagamaan karena tidak mengantongi izin dari pemerintah Kota Solo. Ratusan petani di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal menggelar demo menuntut adanya perhatian dari Pemkab Tegal terkait sulitnya petani mendapatkan air di musim kemarau. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang pria asal Meranggen, Demak meminta bantuan kepada Dinas Pemadam Kota Semarang setelah cincin yang dipasang di alat vitalnya tidak bisa dilepas. Petugas akhirnya berhasil melepas cincin dengan menggunakan Gerindra Mini. Kantor Pemadam Kebakaran Kota Semarang sempat dikejutkan dengan kedatangan seorang pria berinisial NS warga Demak yang diantar kakaknya untuk meminta bantuan melepaskan cincin yang terpasang di alat vitalnya. Kejadian ini baru pertama kali dialami petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang untuk memberikan pertolongan dan tindakan penyelamatan. Dengan menggunakan alat gerindra kecil, petugas berhasil memotong cincin yang terpasang pada alat kemaluan korban. Setelah berlangsung selama 30 menit, NS akhirnya bisa bernafas lega lantaran cincin yang terpasang di kemaluannya berhasil dipotong oleh petugas damkar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengaku, upaya penyelamatan terhadap masyarakat tidak hanya melakukan pemadaman terhadap kebakaran yang melanda permukiman maupun perkantoran. Namun petugas Dinas Kebakaran juga dilatih untuk melakukan penyelamatan lainnya terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ya, terima kasih kemarin dari Dinas Pemadam Kebakaran ya yang di Jalan Madukoro nomor 6 ini mendapat tamu karena sudah berupaya, mungkin sudah di rumah sakit atau juga sudah berupaya, akhirnya minta bantuan ke Dinas Pemadam Kebakaran. Lah, kebetulan dari pasukan yang ada yang berjaga itu ibaratnya sudah siap melakukan ya, mungkin karena dengan adanya skill yang sudah berpengalaman ya, meskipun itu juga penuh resiko juga, tetapi di sini sifatnya adalah sifat kemanusiaan. Jadi siapapun yang meminta bantuan kepada Dinas Pemadam Kebakaran, sepanjang kita masih bisa menangani ya, tetap kita layani dengan baik. Meskipun kita juga tidak pandang bulu itu warga Kota Semarang apa tidak, yang terpenting karena minta bantuan ke Dinas Pemadam Kebakaran ya, sehingga dari tim melakukan tindakan ya. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar setengah jam ini bisa terlaksana dengan baik ya. Dari catatan yang ada dari tim itu tidak ada cedera ya, ini alhamdulillah, karena memang kita juga penuh dengan risiko, tetapi alhamdulillah dari tenaga kami masih sigap ya. Sebelumnya pihak keluarga sempat membawa NS ke rumah sakit. Namun mendengar penjelasan pihak rumah sakit terkait kemungkinan terburuk, membuat pihak keluarga NS ketakutan. Oleh pihak rumah sakit kemudian direkomendasikan untuk minta pertolongan kepada petugas pemadam kebakaran karena adanya pembengkakan pada kemaluan korban. Dari Semarang, Hedufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ratusan petani dari sejumlah desa di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal menggelar aksi demo ke kantor Bupati Tegal. Petani menuntut adanya perhatian dari Pemkab Tegal terkait sulitnya petani mendapatkan air untuk pertanian pada saat musim kemarau ini. Petani menilai Pemkab Tegal telah mengutamakan jual air yang bersumber dari lereng Gunung Slamet ke para pengusaha pabrik air minum kemasan ketimbang dialirkan ke kawasan areal pertanian.
Aksi demo yang digelar oleh ratusan petani dari sejumlah desa yang berada di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal ini berlangsung di depan kantor Bupati Tegal di Selawi pada Selasa siang 20 Juni 2023. Aksi demo ini dipicu terkait petani yang terdampak kekeringan pada musim kemarau, juga mahalnya harga pupuk bersubsidi bagi petani yang tidak memiliki kartu tani. Dalam orasinya yang dilakukan secara bergantian, petani menuntut kepada Bupati Tegal adanya perhatian kepada nasib para petani yang saat ini sedang kekurangan air untuk tanaman pertaniannya. Petani juga meminta kepada pemerintah atas kebijakan pupuk bersubsidi untuk ditinjau ulang bagi petani yang tidak memiliki kartu tani untuk tetap dapat membeli pupuk bersubsidi. Keluhannya ya itulah pupuk dan saluran pengairan. Kalau dari sininya dari ulu-ulu agak salurannya agak bagus. Cuman kalau dari sananya yang agak susah. Jadi airnya nggak nyampe ke sini, nggak nyampe ke daerah kita. Gitu seperti itu. Harapannya apa, Pak? Ya harapannya inginnya petani itu sukses. Ya lancar perjalanan pengairannya dan beli pupuknya agak murah, jangan terlalu tinggi. Gitu. Sementara itu, dari hasil audiensi yang dilakukan perwakilan petani dengan Bupati Tegal, ada 3 hal tuntutan petani yang ditanggapi Bupati Tegal. Di antaranya soal honor tenaga petugas pengairan atau ulu-ulu, pupuk bersubsidi, dan rencana penyedotan saluran air guna dialirkan ke areal persawahan. Kesimpulannya satu, sodetan air itu nanti tunggu pengantar bupati ya. Karena sodetan itu penting sekali untuk masyarakat Pagerbarang yang luas arealnya 2.110 hektar. Itu kekeringan total, makanya saya minta dibuatkan sodetan. Itu nunggu nanti dari Dinas SDA Kabupaten Tegal melengkapi berkas dokumennya. Nanti bupati insya Allah bulan Juli harus bawa ke Jakarta. Saya tinggal minta masalah ini kartu tani Kabupaten Tegal, masyarakat belum siap untuk memakai kartu tani. Tapi alhamdulillah tadi sudah ada solusi. Yang sudah pakai kartu tani terpakai, yang belum punya cukup pakai KTP dan atau SPPT. Yang penting terdaftar di RDKK dan alokasi pupuk. Usai audiensi dengan menghasilkan 3 opsi yang disepakati bersama, para petani kemudian membubarkan diri dan kembali ke desa masing-masing. Namun demikian, para pendemo mengancam akan kembali mengepung dan menduduki kantor Bupati Tegal jika tuntutan para petani tidak direalisasikan. Karena dampak dari kekeringan ini, lebih dari 2.000 hektar tanaman pertanian di Kecamatan Pagerbarang, Tegal terancam gagal panen. Dan petani akan rugi hingga puluhan juta rupiah setiap hektarnya. Dari Tegal, Gus Fadilah, Linggar TV melaporkan. Pemirsa, 2 rumah ibadah di RW 8 dan di RW 7 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah ditutup paksa oleh sejumlah orang dari ormas keagamaan. Penutupan dilakukan karena tidak mengantongi izin dari pemerintah Kota Solo. Dua rumah ibadah gereja di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah disegel oleh sejumlah orang dari ormas keagamaan. Penyegelan tersebut dilakukan pada Minggu 19 Juni 2023. Penutupan 2 rumah ibadah tersebut buntut dari belum adanya perizinan dari 2 rumah ibadah yang dikelola gereja setempat. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sempat mendatangi lokasi tersebut untuk menyelesaikan persoalan itu. Gibran mengatakan spanduk berjenis MMT yang dipasang kelompok tertentu di rumah kosong di Banyuanyar telah dilepas. Gibran menyarankan pengurus melengkapi izin untuk rumah ibadah sebelum melakukan aktivitas ibadah. Ditanya apakah ada kendala dalam mengurus izin, Gibran mengatakan tidak ada kendala. Pengurus bisa melengkapi izin untuk pendirian rumah ibadah. Kan dilengkapin dulu izin-izinnya. Setelah saya cek belum lengkap. Berapa? Tapi itu izin, tapi izinnya juga dilengkapi. Ada kendala nggak? Tidak ada kendala. Yo ngulang aku izin. Nanti dilengkapi. Tapi nak ibadah. Itu sebenarnya cuma persoalan izin gedung ya, Mas. Kalau ibadahnya gimana, Mas? Masih pindah atau di tempat itu?
Tahu saya kalau sekolah minggu pindah juga. Tapi kalau warga sebetulnya menerima. Kalau warga sebetulnya menerima. Tenang aja, tapi kan izin harus dilengkapi. Gibran menambahkan pengurus gereja sedang berprogres untuk melengkapi izin. Dan selama izin belum turun, untuk kegiatan dialihkan sementara di lokasi yang sudah berizin. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Memasuki musim kemarau, Bendung Cipero di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai mengering. Akibatnya ribuan hektar lahan pertanian padi terancam gagal panen akibat tidak terairi. Ribuan hektar tanaman padi di Kecamatan Suradadi dan Warurejo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa siang terancam gagal panen. Akibat Bendung Cipero di Desa Kedung Jati, Kecamatan Warurejo mengering. Sudah sejak 1 bulan terakhir debit air Bendung Cipero berkurang drastis dan tidak bisa mengairi lahan pertanian di Pantura, perbatasan Kabupaten Tegal dan Pemalang. Sejumlah petani mengaku lahan pertanian mereka sudah tidak terairi saluran irigasi sejak 1 bulan terakhir. Akibatnya 1,5 hektar tanaman padi miliknya terancam puso hingga tanah sawah retak-retak. Petani pun kini hanya membiarkan tanaman padinya lama-kelamaan mati mengering. Sudah terjadi sejak kapan, Pak? Ya ini tahun ini. Berapa bulan kira-kira? 2 bulan. 2 bulan ini. Paknya gimana, Pak? Ya tinggal. Ditinggal, terpaksa ditinggal. Rata bani maning. Berapa hektar, Pak, kira-kira, Pak? 1 hektar. Berapa? 1,5 hektar. 1,5 hektar. Iya. Oke. Saat ini debit air Bendung Cipero menurun drastis 3.000 liter per detik dari kondisi normal 8.000 liter per detik karena berkurangnya pasokan dari Sungai Rambut. Pada kondisi normal Bendungan Cipero bisa mencapai 7.463 hektar lahan pertanian di 3 kecamatan yakni Kecamatan Suradadi, Warurejo, dan Keramat. T1 untuk sekarang lihat kondisi Pak, tidak teratur. Pak, berarti dengan kondisi seperti ini kemungkinan banyak lahan terancam gagal panen, Pak ya? Banyak, Pak. Makanya saya sudah koordinasi, sosialisasi sama pihak teknis, pihak petani untuk MT2 untuk bagian hilir jangan ditanam karena lihat kondisi debit air. Yang akan dilakukan apa ini jangka pendek? Yang dilakukannya biasanya sistem gilir, Pak. Gilir. Sistem gilir. Gilirnya berapa hari sekali kan? Kalau ini ya kalau bagian pintu-pintu di atas jadi kurangi supaya air sampai ke bagian hilir, Pak. Itu semaksimal mungkin mantri-mantri sediai rambut kerjasama sama BP3A sama Pelnis. Menurutnya debit berakibat pada sistem pengairan yang dilakukan secara bergilir, sehingga para petani di masa tanaman kedua diimbau tidak menanam tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi dan bawang merah. Meski demikian, para petani berharap debit air bendung bisa dimaksimalkan sehingga pengairan saluran irigasi bisa sampai ke lahan pertanian warga di Pantura, Kabupaten Tegal. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, mendekati Idul Adha 2023, penjualan hewan kurban khususnya sapi di Kauliori, Rembang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini diperkirakan mencapai 20%. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di Rembang masih di kisaran 27 hingga 37 juta rupiah. Diprediksi harga sapi akan naik lagi mendekati Idul Adha nanti, sehingga penjualan sapi pun menurun.
Seperti yang dialami salah seorang peternak asal Kaliori, Rembang, dari 7 sapi yang dimilikinya, hanya 3 sapi yang laku terjual. Hal ini berbanding terbalik dari tahun lalu, yang mana sapi biasanya sudah habis terjual menjelang Hari Raya Idul Adha. Para peternak juga pasrah dengan menurunnya penjualan sapi ini. Mereka akan menjual sapi mereka ke jagal jika nanti sampai Hari Raya Idul Adha belum habis terjual. Bahkan mereka akan menjual dalam bentuk daging meski harganya lebih murah. Sahid selaku peternak sapi mengungkapkan, tahun ini terdapat penurunan minat pembeli hingga mencapai 20%. Sementara untuk harga masih tergolong standar karena setiap tahunnya pasti terdapat peningkatan. Jika tahun lalu Sahid dapat menjual 20 ekor sapi, tahun ini dia hanya mampu menjual 10 hingga 15 ekor saja. Ya. Tahun ini seperti apa, Pak? Ya, tahun ini ada penurunan untuk peminatnya, Pak. Dari tahun yang kemarin mungkin ada 20%. Kalau yang kemarin itu walaupun ada PMK, peminatnya masih banyak. Tapi ini ada penurunan. Mungkin dipengaruhi ekonomi. Harga standar. Ya, setiap tahun pasti ada peningkatan. Dengan kondisi yang penurunan tadi, Pak, dengan selaku peternak gimana, Pak? Ya, mau nggak mau, yang dulu, yang tahun kemarin misalkan bisa jual 20, sekarang ya mungkin 15-10. Sementara dari Dinas Pertanian dan Pangan memberikan obat cacing dan vitamin kepada beberapa peternak sapi di Rembang, melalui Dr. Hewan Erdianti Permatasari. Dr. Erdianti juga memberikan penjelasan mengenai cara dan jumlah takaran vitamin serta obat cacing untuk anak sapi dan sapi dewasa. Di sini ada vitamin sama mineral supaya sapinya berembad setelah diberi premix ini. Untuk pemberian obat cacing, dosisnya untuk 1 ekor sapi dewasa adalah 2 bolus. Tapi kalau untuk pedet cukup 1 bolus. Kemudian obat cacing ini sangat penting, Pak, supaya sapinya cepat tumbuh. Ini sapi 2 bolus. Pihaknya juga menghimbau peternak sapi agar tidak lalai dalam memberikan vitamin dan obat cacing pada sapi. Jika vitamin tidak terpenuhi, maka sapi akan kekurangan kalsium sehingga tidak mampu berdiri. Pihaknya juga menambahkan untuk tidak menggunakan obat cacing manusia kepada hewan ternak. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern.
Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Caimin melakukan pertemuan tertutup dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Loji Gandrung pada Selasa sore 20 Juni 2023. Dalam pertemuan tersebut pihaknya mengaku menitipkan PKB di Solo. Dalam pertemuannya dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, Caimin mengaku bahwa pertemuan tersebut hanyalah silaturahim semata. Kendati demikian, ia juga mengaku menitipkan teman-teman PKB di Solo. Disinggung bagaimana PKB di Solo, Caimin berharap supaya partai tersebut dapat berkembang di kota yang terkenal sebagai kandang banteng tersebut. Ia juga sempat bergurau agar PDIP dapat memberikan kursi di Solo ketika pemilihan legislatif di 2024 mendatang. Disinggung soal target PKB di Solo, Caimin mengungkapkan hanya menargetkan agar dapilnya dapat terisi. Sebab ia mengaku PKB sama sekali tak memiliki kursi di Solo. Silaturahmi saja, tidak membahas apapun kecuali dia menitipkan teman-teman PKB di sini lah. Kalau tujuannya silaturahmi di tengah persiapan Pilpres ini gimana? Kalau saya sudah nggak boleh ngomong Pilpres sekarang. Udah dipingit ya Pak? Pokoknya nggak boleh ngomong Pilpres. Rasanya dipingit gimana? Pokoknya ngomong yang lain aja. Kalau PKB di Solo gimana Pak? PKB saya berharap bisa berkembang di Solo supaya nanti Pilek 2024
Jangan diambil PDIP semua lah bagi-bagi. Punya target kok untuk Solo. Solo kita target ya terisi dapil lah. Artinya kalau terisi dapil itu 5. Minimal insya Allah 5. Selain itu disinggung soal agenda apa yang akan dilakukan selama di Solo, ia mengatakan akan melakukan konsolidasi PKB. Setelah itu pihaknya mengungkapkan akan melanjutkan agenda di Magelang. Silaturahmi lewat dari Jawa Timur mau ke Magelang ya. Dapat titipan? Lewat makan siang aja. Dapat titipan tadi gimana, Mas? Dapat titipan PKB tadi, Mas. Dari PKB. Semua tokoh titip loh Mas ini Mas. Banyak yang titip Mas Giring kemarin Mas. Akan bagi-bagi kursi nanti. Bagi-bagi kursi, saya siapa? Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui agenda Caimin selanjutnya. Gibran hanya mengetahui bahwa Caimin dari Jawa Timur. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menjadi pembicara dalam acara dialog kebangsaan yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, Ketua DPD 2 Golkar Sekar Tanjung ingin hadirkan atmosfer politik yang asyik dan menyenangkan. Konotasi atau stereotip untuk mengisi posisi-posisi. Tak sedikit kalangan anak muda saat ini yang apatis terhadap politik, sehingga mereka enggan untuk menyalurkan hak pilihnya saat pemilu digelar. Hal ini menjadi salah satu keresahan terhadap arah masa depan bangsa Indonesia. Ketua DPD 2 Golkar Solo Sekar Tanjung hadiri acara dialog kebangsaan yang berlangsung di kawasan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Senin malam 19 Juni 2023. Kehadiran Sekar ini adalah menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, dengan pahamnya kalangan milenial terkait politik, tentunya mereka akan memiliki kesadaran guna menyalurkan hak pilihnya. Berbeda jika mereka tak merasakan hal tersebut. Temanya berat sekali dan banyak yang harus dibahas ya kalau kita ngomong tentang reposisi pemuda. Tapi kalau bagi saya yang paling penting adalah bahwa teman-teman pemuda ini harus bisa satu, menyadari bahwa perannya itu sangat penting untuk menentukan akhirnya nanti kita mau kemana sebagai kota, sebagai provinsi, sebagai bangsa. Tapi juga menjadi tantangan buat kami-kami ini yang adalah pelaku politik untuk bisa membumikan politik ke teman-teman pemuda yang notabene itu memang masih kurang bersahabat dengan politik. Jadi bagaimana kita bisa ketemu di tengah, yang pelaku politik bisa menjemput bola, dan insya Allah teman-teman yang pemudanya juga bisa mendapatkan kesegaran dari cara kita-kita yang muda ini berpolitik. Gimana kita-kita ini sebagai pelaku politik bisa menunjukkan politik yang fun aja. Memang ada beratnya, ada susah-susahnya, tapi kita berusaha untuk bisa menunjukkan agar giat politik ini itu tuh nggak berat-berat amat, ya dibawa seru aja. Kayak misalnya saya sama Mas Agung, ya kita beda partai, tapi nggak berarti kita harus jadi selek-selekan. Ya kita deket, yang ngobrol di depan sebagai pembicara, kita ketawa, menunjukkan bahwa politik itu seru, bisa jadi seru. Kegiatan yang mengusung tema reposisi peran pemuda dalam status quo pemilu 2024 ini menurut Sekar sangatlah positif. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan atau GMPK Surakarta mampu merepresentasi bahwa politik itu asyik, sehingga melalui pendekatan tersebut mampu membangkitkan ketertarikan kalangan muda untuk turut serta dan peduli dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.